Sehingga kalau presidensial threshold dihilangkan, maka kalau misalnya peserta pemilunya 16 partai politik seperti kemarin, maka akan ada 16 slot calon presiden. Lebih asik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan kita masih mau uber soal apa ya? Ini ada soal terkait capres-capresan 2024. Memang 2024 masih lama ya, masih 4 tahun lagi. Tetapi jangan salah, bahwa pemimpin itu memang harus munculnya dari sekarang. Tidak boleh ada pemimpin karbitan yang tiba-tiba meroket begitu saja dan kita tidak tahu track recordnya. Jadi ini ada berita yang dirilis oleh sindonews.com yang memuat mengenai survei CPCS ya. Titik 2, Prabowo, Ganjar, dan Ridwan Kamil calon kuat Pilpres 2024. Wah, ini seru ya. Anies nggak masuk ini ya. Minggu 12 Juli 2020. 4 bulan berlalu sejak kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret lalu. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga berimbas secara politik. Temuan survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan terjadi perubahan signifikan dalam peta elektoral menuju 2024. Tapi ada dalam kurungnya. Baca juga, perbaiki pemilu, Refli Harun usul presidensial threshold dihilangkan. Jadi rupanya ada link berita mengenai saya ya. 3 tokoh muncul sebagai kekuatan utama dalam pertarungan memperebutkan posisi calon presiden 2024. Yaitu Menteri Pertahanan ya, bukan Menteri Ketahanan Pangan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ungkap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK dalam press release di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2020 ya. Prabowo, mantan calon presiden pada Pilpres 2019, masih bertengger di urutan pertama, meskipun mengalami penurunan dari survei yang dirilis CPCS pada Maret 2020 lalu. Saat ini, elektabilitas Prabowo mencapai 18,4%, turun dari survei sebelumnya sebesar 22,7%. Lumayan juga ya, penurunannya hampir 4%. Sebaliknya, Ganjar dan Kang Emil sama-sama mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Elektabilitas Ganjar naik dari 8,5% menjadi 13,5%. Sedangkan Kang Emil naik dari 5,8% menjadi 11,3% atau hampir 2 kali lipat. Demikian pula dengan urutan kedua gubernur tersebut, di mana Ganjar sebelumnya hanya berada di posisi keempat, naik menjadi posisi kedua, dan Kang Emil naik dari posisi kelima menjadi posisi ketiga. Menurut Okta, kenaikan elektabilitas Ganjar dan Kang Emil tidak bisa dilepaskan dari posisi keduanya sebagai kepala daerah, kaitannya dengan penanganan pandemi. Banyak kebijakan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, dan upaya lain seperti pembagian bansos dan penanganan kesehatan. Wah, di situ ada juga link beritanya. Pilpres 2024, pertarungan bebas, kubu pro Jokowi berpotensi munculkan Prabowo Puan. 2P ya. Saya juga berapa kali menyebutkan skenario ini ya. Jadi skenario istana,
Prabowo Puan dan skenario di luar istana. Itu kalau presidensial threshold mau dipertahankan. Coba bayangkan, orang seperti Ganjar akan dapat slot di mana? Ya, nanti kita bahas ya bagaimana posisi Ganjar Pranowo. Hal ini terlihat pula dari kenaikan elektabilitas dua kepala daerah lainnya, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Wah, yang wali kota yang beberapa waktu yang lalu viral ya gara-gara mencium kaki tenaga medis atau bersujud begitu ya. Elektabilitas Khofifah mencapai 3,4%, naik dari sebelumnya hanya 1,1%. Sedangkan Risma naik dari 2,9% menjadi 3,3%. Pengecualian hanya dialami oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turun dari 13,8% menjadi 10,6%. Demikian pula dengan posisinya yang anjlok dari urutan kedua, kini hanya berada di posisi keempat, ya, di luar tiga besar. Meskipun Anies rutin tampil ke publik selama pandemi, tetapi persepsi yang berkembang ternyata berbanding terbalik, jelas Okta. Wah, ini luar biasa ya, karena memang the power of media. Jadi the power of media ini memang ya, media framing itu kadang-kadang menentukan seseorang menjadi populer atau sebaliknya menjadi nyusep. Untungnya saya tidak punya keinginan apa-apa ya, jadi tidak perlu berpikir mengenai hal-hal yang kira-kira baik atau tidak baik di publik ya. Yang penting memberikan kontribusi terus-menerus bagi pencerdasan bangsa. Penurunan juga dialami oleh tokoh-tokoh yang tidak menjabat kepala daerah. Sandiaga Uno, mantan calon wakil presiden pasangan Prabowo, merosot dari 12,1% menjadi 9,3% dan tergeser dari posisi ketiga menjadi urutan kelima. Demikian pula tokoh-tokoh berlatar belakang menteri dalam kabinet, yaitu Erick Thohir, Mahfud MD, dan Airlangga Hartarto. Erick, Menteri BUMN, turun dari 4,1% menjadi 3,1%. Luar biasa ya, padahal sudah mulai kampanye Erick Thohir. Mahfud MD, Menko Polhukam, dari 1,6% menjadi 1,4%. Dan Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar, dari 1,2% menjadi 1,0%. Lalu ada Ketua DPR Puan Maharani yang juga turun dari 3,6% menjadi 2,4%. Sedangkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sedikit mengalami kenaikan dari 1,4% menjadi 1,8%. Lalu mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dari sebelumnya 0,6% naik menjadi 1,1%. Tokoh-tokoh lain hanya memiliki elektabilitas di bawah 1%. Dan sisanya tidak menjawab sebanyak 16,4%. Jadi 16,4% yang tidak tahu, tidak menjawab ini ranking kedua sebenarnya. Karena tadi Ganjar Pranowo sebagai ranking kedua itu 13,5%. Jadi ya masih terlalu cair ya. Tetapi kan ini memberikan gambaran terhadap sosok-sosok yang akan muncul di 2024. Survei CPCS dilakukan pada 21-30 Juni 2020 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9%. Dan pada tingkat kepercayaan 95%. Wah, margin of error-nya 2,9% ya. Jadi kalau 2,9% ya masih cair berarti posisinya ya. Karena jarak antara nomor 1 dan nomor 2 lebih dari 2,9%. Jarak antara nomor 2 ke nomor 3 tidak sampai 2,9% ya. Kalau Prabowo 18,4%, lalu kemudian Ganjar 13,5%, maka margin of error-nya
tidak menjangkau ya, karena margin of error 2,9%. Tapi dari 13,5% Ganjar ke Kang Emil yang 11,3 ini masih dalam jangkauan margin of error. Jadi kira-kira bisa masih changeable ya. Kemudian dari 11,3 ke Anies Baswedan juga masih dalam rangka margin of error ya. Karena Anies 10,6 dengan Ganjar yang 13,5 ya, persis itu 2,9. Jadi sobat RH sekalian, memang membaca survei ini tidak final ya, karena masih banyak sekali variabel-variabel yang harus diperhitungkan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ya harusnya memang racing seperti ini terus dihangatkan agar pemimpin itu memang muncul dari bawah, muncul dari pergulatan, muncul dari bagaimana menghadapi katakanlah pemberitaan, menghadapi kritikan dan lain sebagainya, sehingga pemimpin itu tidak instan. Orang bisa mengukur kemampuannya. Orang bisa mengukur kemampuan Prabowo seperti apa. Sekarang diberikan lumbung pangan. Jadi bagaimana dia yang menteri pertahanan menjadi menteri ketahanan pangan. Jadi apakah nanti Prabowo bisa sukses atau tidak membuat food estate atau lumbung pangan tersebut di daerah Kalimantan Tengah. Ini akan membuktikan apakah dia akan siap menjadi calon presiden 2024. Walaupun saya sendiri memikirkan apa nggak ada calon lain. Masa setiap perhelatan presiden dan wakil presiden sudah ada nama Prabowo 3 kali berturut-turut sejak 2019 sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Megawati. Lalu 2014 sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Lalu kemudian 2019 kemarin sebagai calon presiden berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nanti 2024 ada skenario yang mengatakan bisa Prabowo Puan Maharani. Apa tidak ada calon yang lain ya? Nah, lalu kemudian Ganjar Pranowo. Lalu kemudian juga ada Ridwan Kamil, Anies Baswedan ya. Sebenarnya 5 besar itu masih bisa changeable karena tadi ada margin of error 2,9% yang cukup besar. Tetapi masalahnya adalah sobat RH sekalian, memang mereka-mereka yang berada di 3 besar, 4 besar ini adalah sosok-sosok yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena mereka itu menjabat sebagai kepala daerah atau menteri, sehingga mereka punya panggung gratis, punya fasilitas gratis untuk terus-menerus diberitakan hingga 2024. Nah, pengecualian kepada Anies Baswedan, karena kita tahu 2017, kemudian 2022 itu akan pemilihan gubernur kembali. Apakah Anies akan maju lagi? Ataukah pemilihan gubernurnya ditarik menjadi 2024? Ini soal politis juga. Kenapa? Kalau pemilihan gubernurnya ditarik menjadi 2024 misalnya, maka Anies akan menjadi pengangguran setelah 2022. Tapi kalau pemilihannya 2022 dihelat 2022, Anies masih bisa nyalon sebagai gubernur DKI dan 2024 bisa lompat ke pemilihan presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hanya yang membedakan adalah Anies sudah mengalami 1 periode penuh jabatan gubernur. Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo itu masih beruntung karena Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo itu kira-kira masa jabatannya agak dekat dengan Pilpres berakhirnya. Nanti kita cek, saya lupa ingat tahun berapa kemarin pemilihan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil yang sepertinya berdekatan. Nanti dicek ya sobat RH sekalian, kita sama-sama cek, nanti ditampilkan saja tulisannya karena kan tidak semua kita bisa ingat tanggal-tanggal dan tahun-tahun ya. Nah, karena itu di situ ada soal. Persoalan sama dengan Sandi Uno, karena Sandi Uno tidak punya panggung gratis. Orang tidak bisa mengukur kinerjanya kalau mau tetap di racing Pilpres. Yang dilakukan Sandiaga Uno sekarang
mirip-mirip sama Refli Harun ya. Yaitu bermain atau berselancar di media sosial. Ada Sandi Uno TV, ya. Ada Ruang Sandi kalau tidak salah ya, podcast itu. Dan memang efektif untuk menjangkau sebanyak mungkin halayak orang. Tetapi jangan lupa pergulatan elit di Jakarta itu akan sangat menentukan. Apalagi kalau misalnya calon presidennya Prabowo, waduh, Sandi bagaimana mungkin mendapatkan slot kalau dia tetap di Gerindra. Kalau calon wakil presidennya Puan Maharani bersama Prabowo calon presiden, Ganjar tidak akan mendapatkan slot ya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi nasib Ganjar ya memang akan ditentukan oleh kebijakan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP. Kalau Ganjar Pranowo menjelang Pilpres 2024 elektabilitasnya paling tinggi nomor 1, maka nasibnya mungkin seperti Jokowi. Ibu Mega atau PDIP bersedia mencalonkan dia sebagai calon presiden. Nah, yang menjadi masalah adalah siapa calon wakil presidennya. Calon wakil presidennya tergantung sejauh mana elektabilitasnya. Kalau elektabilitasnya tinggi dan tidak membutuhkan koalisi dengan partai lain seperti yang dialami Presiden Jokowi di dalam Pilpres 2019 kemarin, tidak butuh sosok dari partai politik, cukup orang di luar partai politik, awalnya Mahfud MD, lalu kemudian Ma'ruf Amin, maka bisa jadi PDIP akan memasangkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sepanjang Ganjar nomor 1 elektabilitasnya. Tapi kalau elektabilitas Ganjar tidak nomor 1, saya pikir PDIP mungkin tidak akan menyorong dia sebagai calon presiden. Lebih strategis PDIP misalnya menyorongkan pasangan Prabowo-Puan Maharani kalau Prabowo nomor 1. Tapi kalau Prabowo tidak nomor 1, misalnya nomor 1 Anies Baswedan, konstelasi akan berbeda lagi. Jadi memang akan sangat dinamis. Nasib Ganjar tergantung PDIP, nasib Prabowo tergantung hasil survei terakhir, nasib Anies Baswedan sangat tergantung hasil survei terakhir juga. Dan yang penting juga presidensial threshold. Karena presidensial threshold ini akan membatasi jumlah calon lagi. Saya prediksikan kalau presidensial threshold tetap dipertahankan, maka akan ada 2 calon lagi. Calon istana dan calon luar istana. Calon istana mungkin Prabowo Puan sepanjang Prabowo elektabilitasnya nomor 1. Atau siapapun elektabilitasnya nomor 1 yang di-endorse oleh Jokowi dan PDIP, misalnya Ganjar Pranowo. Calon di luar istana adalah calon yang tidak di-endorse oleh kelompok atau kekuatan istana. Di situ barangkali ada nama Anies Baswedan, barangkali ada Ridwan Kamil, bukan tidak mungkin juga Sandi Uno ya. Dengan catatan Sandi Uno keluar dari orbit Gerindra misalnya. Dan nama-nama yang disebutkan lainnya seperti AHY juga masih bisa kemudian menggeliat, bisa juga Susi Pujiastuti. Jadi ada persaingan antara kekuatan istana dan luar istana untuk saat ini paling tidak. Dan juga mungkin di 2024 sepanjang presidensial threshold dipertahankan. Tapi saya termasuk orang yang mengkampanyekan agar presidensial threshold ini dihilangkan sama sekali. Sehingga kalau presidensial threshold dihilangkan, maka kalau misalnya peserta pemilunya 16 partai politik seperti kemarin, maka akan ada 16 slot calon presiden. Lebih asik kan? Daripada kita hanya presiden yang itu saja. Jadi partai-partai kecil itu akan beramai-ramai pasti mencalonkan orang dengan elektabilitas tertinggi. Sementara partai besar pasti akan bingung karena partai besar memikirkan dirinya sendiri dulu. Partai kecil boro-boro mengajukan calon sendiri. Untuk bertahan dari parliamentary threshold saja belum tentu bisa. Nah, karena itulah mereka pasti akan mencari sosok paling populer untuk dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dan ini menarik dan menguntungkan bagi rakyat Indonesia karena kita akan mendapatkan calon yang terbaik. Bukan calon lagi yang dipaksakan, 2 saja dan kita harus memilih kalau tidak A, B. Kalau tidak cebong kampret, ya kan? Kita tidak mau lagi seperti itu. Mudah-mudahan
didengarkan oleh legislator di Senayan, walaupun hingga detik ini, sampai detik ini, draft rancangan undang-undang pemilu masih mempertahankan presidensial threshold, tapi mudah-mudahan dengan kampanye masih besar-besaran presidensial threshold akan hilang. Sehingga nanti nama-nama yang disebut tersebut, Prabowo kah, kemudian Ganjar kah, Ridwan Kamil kah, Anies kah, Sandi Uno kah, Hovifah kah, Risma kah, AHY kah, Susi Pujastuti kah, siapa lagi kita bisa menyebutnya, mereka tetap akan memperoleh kesempatan, memperoleh peluang, mendapatkan peluang untuk dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden sepanjang memang rakyat menghendakinya, yang bisa digambarkan dari survei-survei yang berkualitas dan berintegritas. Tentu bukan survei-survei pesanan ya, survei-survei yang berkualitas dan berintegritas serta dapat dipertanggungjawabkan. Kalau survei yang diadakan hari ini hanya gambaran kasar saja. Karena kalau kita bicara itu gambaran solid agak susah ya. Margin of error-nya masih terlalu tinggi, lalu kemudian mereka yang tidak menjawab itu justru ranking 2. Jadi belum bisa menjadi patokan yang solid. Tapi nama-nama yang sudah beredar itulah yang mungkin 2024 tetap akan berkibar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Saya sendiri tidak berharap ada nama yang keluar dari langit, meluncur begitu saja. Karena saya yakin pemimpin itu tidak suddenly, tidak sekonyong-konyong datang, tapi dia muncul dari bumi dengan track record yang jelas, dengan karya yang jelas, dengan jejak yang jelas, dengan prestasi yang jelas. Sehingga kita bisa antisipasi. Mungkin ada beberapa nama yang belum masuk dalam survei ini, misalnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mungkin belum masuk, dan juga pemimpin-pemimpin di luar Jawa yang juga bagus, tetapi paling tidak nama mereka pun sebenarnya sudah beredar dan sudah ada, walaupun belum masuk di dalam survei dengan tingkat elektabilitas tertentu. Nah, Sobat RH sekalian, di tengah COVID-19 ini bukan berarti kita hanya ingin bicara tentang Pilpres saja. Anggap saja ini selingan ya, persiapan 2024, tetap kita berkonsentrasi bagaimana mengatasi COVID-19, bagaimana kemudian kita concern dengan kondisi politik dan ekonomi hari ini, karena konon memang sebenarnya gawat, terutama kalau kita kaitkan dengan kemampuan keuangan negara untuk menghandle semua masalah, ya, untuk menghandle COVID-19, menghandle dan memastikan semua perut makan rakyat Indonesia ini, menghandle utang yang mungkin jatuh tempo dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Belum lagi seabrek masalah korupsi masih terjadi di mana-mana, KPK melemah dan lain sebagainya. Tapi tetap saja kita harus memperbincangkan 2024, karena 2024 mudah-mudahan menjadi sebuah titik balik bagi penataan bangsa ini. Dan mudah-mudahan sisa pemerintahan Jokowi menyiapkan landasan untuk itu. Ya, salah satunya adalah tolong hilangkan presidensial threshold. Berkali-kali saya mengatakan demikian. Nah, Sobat era sekalian, itu saja uber mengenai capres-capres di 2024 nanti. Masih nama-nama itu juga yang beredar, tapi kedudukan bisa akan berganti setiap saat tergantung situasi yang berkembang. Tergantung kemampuan calon pemimpin ini menghadapi masalah. Yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!